Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti al hadits atau kama qala alaihi salatu wassalam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin hadirat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, mobil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Ahmad Mukhlisun selaku pengasuh pondok pesantren Darul Mukhlasin, wonten pangarsanipun wabil khusus daya Dewan Guru dan Asatid SDQ Anwarul Mukhlasin, wabil khusus dumateng sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Desa Krincing, Bapak Heri Purwanto beserta jajarannya atau yang mewakili, wabil khusus dumateng Bapak Muh Ikhwan SPD, Bapak Dr. Andes Parjono, Bapak Dr. Andes Hajuddin Alwi MPD, dumateng panjenenganipun Ibu Nur Hayati SPD, Ibu Aryati SPD MPD, lan sedaya hadirin hadirat ingkang boten saged kaula sebut setunggal-setunggal asma karimipun tanpa ngurangi hormat lan takzim kaula dumateng sedaya ingkang rawuh ing dalem majelis menika. Mugi kula panjenengan sami tansah angsal rahmat lan taufik maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalem wekdal menika niki kula tak gantos bahasa saking bahasa Jawa teng Indonesia mawon nggih. Keranten wau saking Bapak panitia sampun ngendikaaken kathah wali santri ingkang saking luar Jawi, wali murid ingkang saking luar Jawi. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita sehingga kita sama-sama bisa bermuwajahah dalam majelis yang mulia ini, dalam tempat yang berkah yang semoga majelis kita ini menjadi asbab sababiyah kita kumpul di dunia karena Allah,
besok di akhirat kita sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi majelis yang penuh berkah, sehingga nanti semua yang keluar dari majelis ini, anak-anaknya semuanya menjadi zakhirah, simpanan untuk semua orang tua, wali murid dan wali santri, simpanan kebaikan baik di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi saya sangat terkesan anak SD Ki Anwarul Mukhlasin, nisbatnya anak SD umur belasan tahun tapi mempunyai prestasi yang luar biasa. Tadi dibacakan ada yang tasmi sampai 12 juz, ada yang 5 juz, ada yang 3 juz. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah, fadl dari Allah yang wajib kita syukuri. 1 tahun lamanya atau 6 tahun sampai seluruh anak-anak yang belajar di SD Ki Anwarul Mukhlasin, ini terutama untuk semua wali santri dan juga guru-guru, pasti selama 6 tahun baik wali santri wali murid yang menitipkan anaknya di SD Ki Anwarul Mukhlasin, atau selama 6 tahun atau 1 tahun penuh semua guru-guru, asatidah yang berjuang meluangkan waktunya untuk mentarbiyah anak-anak di SD Ki Anwarul Mukhlasin. Dalam waktu yang panjang itu semuanya, baik yang wali santri, guru, yayasan, pengasuh pondok pesantren, asatid, semuanya berkorban, baik berkorban waktu, berkorban materi, bahkan berkorban perasaan. Semua yang kita korbankan, baik guru, wali murid, pengasuh, untuk mentarbiyah anak-anak kita di SD Ki Anwarul Mukhlasin ini, semua pengorbanan kita itu tidak mungkin tidak ada hasilnya, tidak mungkin semua pengorbanan kita itu sia-sia. Semua yang hadir di sini semuanya berkorban. Orang tua mengorbankan materinya, uangnya, waktunya untuk pendidikan anaknya. Guru, pengurus, asatid, pengasuh mengorbankan waktunya, pikirannya, perasaannya. Yang harusnya anak itu mungkin, kalau anak itu bandel, ngerepotin orang tua, sekarang jadi ngerepotin asatid, dewan guru. Semua pengorbanan-pengorbanan kita itu selama 6 tahun untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak ini tidak mungkin sia-sia, dan semuanya pasti dinilai dengan nilai yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan pendidikan, orang tua yang mengorbankan waktunya, materinya, duitnya untuk pendidikan anak, itu pengorbanan yang pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi simpanan dirinya baik di dunia sampai di akhirat kelak. Perlu kita ketahui pertama nih, tidak ada di dunia ini yang kemuliaannya melebihi kemuliaan pentarbiyah, ta'lim dan tadris. Kata baginda Nabi SAW,
An-nasu ma'adin ka ma'adinid dhahab wal fiddah. Manusia itu hakikatnya seperti tambang-tambang. Kalau kita lihat tanah yang di atasnya tidak ada apa-apanya, tapi di dalam tanah itu banyak tersimpan tambang-tambang, pertambangan-pertambangan yang punya nilai yang sangat tinggi. Ada tanah yang kelihatannya gersang tapi di dalamnya ternyata ada emas. Yang kelihatannya gersang tapi di dalamnya ternyata ada batu bara. Bahkan ada tanah yang ditanemin apa-apa tidak tumbuh, tapi ternyata di dalamnya ada minyak bumi yang nilainya sangat mahal. Tapi pertambangan-pertambangan ini, tanah, manusia ini diibaratkan oleh baginda Nabi itu seperti tanah yang di dalamnya itu ada pertambangan-pertambangan. Tapi ma'adin atau pertambangan-pertambangan mau emas, nikel, batu bara, minyak bumi, kalau tidak diolah, kalau tidak dikeduk, maka tidak akan bisa menghasilkan potensinya. Tanpa ditarbiyah, maka manusia tidak akan bisa menghasilkan potensi pertambangannya. Orang itu sebenarnya semuanya punya potensi. Manusia itu semuanya seperti pertambangan itu, kata baginda Nabi. Kalau ada orang ini potensinya dia emas, 1 ton emas potensinya. Seperti kalau kita melihat ada tanah, di dalamnya itu ada 1 ton emas, tapi sama pemiliknya itu tidak ditambang, mboten dipacul, mboten digaruk, teko dinengke wae. Dia nggak tahu di dalamnya ada emas. Kira-kira bisa menghasilkan duit nggak nih? Bisa menjadi manfaat untuk pemiliknya nggak? Nggak bisa memberi manfaat untuk pemiliknya. Maka tanah yang di dalamnya ada pertambangan ini harus ditarbiyah. Walaupun orang itu di dalam potensinya hanya ada di dalamnya potensinya itu tidak ada emas, hanya ada perak. Tapi orang yang punya potensi emas, dia tidak mau menggali, dia tidak mau ditarbiyah, maka tidak akan keluar. Yang perak kalau ditarbiyah, digali potensinya, maka nanti akan keluar sehingga bisa memberi manfaat oleh pemiliknya. Maka manusia itu, kata baginda Nabi, hakikatnya seperti pertambangan-pertambangan. Kalau mau ditarbiyah, kalau tanah itu mau diusahakan, maka nanti akan menghasilkan pertambangan-pertambangan, bisa memberi manfaat kepada pemiliknya. Maka alhamdulillah, dengan adanya tarbiyah kita selama 1 tahun, selama 6 tahun di SDQ Anwarul Mukhlasin ini, yang dengan pengorbanan-pengorbanan kita yang banyak itu, semuanya tidak ada yang sia-sia. Tadi kita sudah melihat hasilnya, anak yang tasmi 12 juz, 9 juz, 5 juz, itu karena ada pengorbanan dari kita semua, dan itu tidak akan sia-sia. Yang sekarang nampaknya masih anak SD, kita tarbiyah, kita didik, nampaknya belum kelihatan, tapi nanti suatu saat itu akan menjadi panen untuk kita yang sangat besar. Nampaknya kita belum panen sekarang ini, tapi apa yang kita usahakan sekarang di SDQ Anwarul Mukhlasin ini, dengan tarbiyah kita, pengorbanan kita, ini nampak panennya bukan sekarang tapi nanti. Tidak ada satupun orang besar yang masa kecilnya tanpa ada tarbiyah dari orang tuanya, tanpa ada tarbiyah dari gurunya. Kita nggak tahu ini anak-anak sekarang mungkin umurnya masih belasan, masih suka main-main, masih main gadget dan sebagainya. Hari-hari pegang HP, hari-hari nopo dolanan sama koncone sana sini. Tapi anak-anak ini
yang jenengan sekarang tarbiyah, jenengan korbankan semua potensi jenengan anak-anak ini. Mungkin mereka belum nampak siapa-siapa, tapi nanti suatu saat pengorbanan kita ini nanti akan hasil mereka menjadi orang-orang besar. Nanti akan menyelamatkan orang tuanya, menjadi kebanggaan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satupun orang besar yang tanpa pengorbanan dari guru, orang tua dan anak itu sendiri. Mbah Yai Anwar Lirboyo sering ngendiko, kalau anak itu mau sukses, kalau anak itu mau menjadi orang, maka harus ada 3 hal. Yang pertama, orang tuanya mempeng, kedua anaknya mempeng, ketiga gurunya mempeng. Mempeng itu sungguh-sungguh. Orang tua harus sungguh-sungguh. Kedua, guru harus sungguh-sungguh. Ketiga, anak harus sungguh-sungguh. Kunci sukses seorang anak untuk menjadi orang besar 3 ini. Alhamdulillah di pondok kita, di sekolah kita SDQ Anwarul Mukhlasin, gurunya sudah sungguh-sungguh dengan semua pengorbanan dia selama 1 tahun, waktunya, perasaannya. Orang tuanya Masya Allah sungguh-sungguh mengeluarkan biaya dan sebagainya. Anaknya tadi sudah kelihatan sungguh-sungguh dengan hasil prestasi yang kita dengar tadi. Maka saya yakin dengan adanya 3 ini, nanti anak-anak yang sedang ditarbiyah oleh kita ini akan menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang besar. Walaupun sekarang nampaknya masih nggak ada hasilnya. Bahkan untuk semua anak ini, baik yang berprestasi atau yang tidak berprestasi, karena pengorbanan kita tadi, semuanya insya Allah kita akan memetik hasilnya. Ada cerita dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana Imam Syafi'i adalah orang yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu fahuwa kasyamsi fid dunya wa kal afiyati fil badan. Imam Ahmad beliau menceritakan Imam Syafi'i itu keagungannya untuk dunia ini beliau ibaratkan seperti matahari. Kalau untuk badan tubuh Imam Syafi'i itu seperti afiat, kesehatan. Pengaruhnya Imam Syafi'i kepada dunia Islam, di mana semua orang Islam, bahkan dunia keilmuan Islam itu semuanya mempunyai hutang jasa kepada Imam Syafi'i. Tidak ada satupun ilmu di dunia Islam kecuali semuanya berhutang budi pada Imam Syafi'i. Beliau adalah orang yang mentadwin, membukukan pertama kali ilmu usul fikih. Kalau dalam dunia Islam, kalau kita ketahui syariat Islam, fikih halal haram, sah tidak sah, istimbat hukum diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, itu semua butuh kepada ilmunya Imam Syafi'i. Tidak ada satupun ilmu di dunia Islam kecuali semuanya butuh pada Imam Syafi'i. Agungnya Imam Syafi'i. Nah, agungnya Imam Syafi'i ini kata ulama tidak lepas dari perjuangan pengorbanan ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau kecil, lahir 2 tahun, umur 2 tahun sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Umur 2 tahun bapak beliau meninggal dunia. Ibunya bukan orang kaya, orang fakir, orang miskin. Tapi ibunya melihat Imam Syafi'i kecil, beliau punya harapan ini mau jadi orang besar nih. Ini beliau punya harapan dengan mimpi beliau, walaupun
beliau orang yang tidak punya. Di Gaza, di Palestina ketika itu beliau punya cita-cita besar, anak saya harus menjadi orang besar. Umur 2 tahun ditinggal wafat bapaknya. Berarti ini seorang janda yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Beliau rela tidak menikah kembali. Seharusnya ini kalau dipikir umur anak masih 2 tahun, beliau masih janda muda, nikah lagi sama orang kaya, ya kan? Oh, nanti tercukupi kebutuhan ekonomi saya. Tapi pikirannya ibunya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Beliau nggak punya harta, fakir, miskin, tapi beliau rela tidak nikah lagi. Demi apa? Demi mentarbiah anaknya. Kalau saya nikah lagi nanti anak saya ini gimana pendidikannya? Cita-cita beliau ingin anaknya menjadi orang besar. Akhirnya sama beliau ketika itu dari Gaza Palestina, beliau bawa anaknya, dibawa ke Mekah Mukarramah. Dibawa ke Mekah dengan tujuan apa? Dikumpulkan dengan keluarganya Imam Syafi'i, dan ketika itu Mekah adalah tempatnya orang-orang ahli ilmu, tempatnya pendidikan agama yang bagus di Mekah. Beliau rela menjanda dalam keadaan fakir miskin, nggak punya harta, dibawa anaknya dengan cita-cita beliau. Saya relakan hidup saya, nggak apa-apa saya ini hidup susah, yang penting anak saya menjadi orang besar. Akhirnya dibawa di Mekah. Tapi di Mekah beliau juga bukan orang kaya. Beliau dapat tunjangan karena Imam Syafi'i ini beliau termasuk Ahlul Bait, Bani Hashim, Bani Muthalab, Bani Muthalibi Imam Syafi'i ini. Nah, beliau dapat tunjangan dari dari Baitul Mal karena beliau Ahlul Bait, tapi tunjangannya kecil. Saking kecilnya tunjangannya Imam Syafi'i hidup di Mekah sama ibunya. Imam Syafi'i itu kalau mau belajar, jadi dimasukkan di pesantren atau dimasukkan di sekolah, di SD kayak gitu, masih anak umur 7 tahun. Ya kayak umur-umur anak-anak SDQ inilah. Jandang, nggak punya suami, nggak nikah lagi, fakir miskin, anaknya umur segitu dengan semua keterbatasan. Nah, ini Imam Syafi'i dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke sekolahan tanpa biaya. Dan dulu juga di pesantren, walaupun di Mekah atau di maktab, di sekolahan lah kalau sekarang, di sekolahan di Mekah dulu itu juga butuh biaya. Tapi Imam Syafi'i ibunya nggak mampu untuk membayar, Imam Syafi'i nggak punya duit juga. Akhirnya Imam Syafi'i itu datang ke tempat itu, tapi Imam Syafi'i sudah punya banyak hafalan dari rumahnya. Sama ibunya sudah ditarbiyah, sudah dididik. Nah, kata gurunya, kamu boleh sekolah di sini, mondok di sini, tapi kamu boleh gratis, nggak bayar. Tapi nanti kalau selesai saya ngajar, kamu ganti saya untuk ngajarin anak-anak yang masih kecil. Jadi yang lebih kecil, anak-anak balita, itu Imam Syafi'i setelah gurunya ngajar, sebagai ganti biayanya Imam Syafi'i suruh ngajar anak-anak balita. Karena pendidikan Imam Syafi'i dari ibunya, hafalan Qur'annya, untuk sebagai biaya pendidikan Imam Syafi'i di madrasah tersebut. Imam Syafi'i juga nggak punya duit untuk beli buku. Kalau sekarang alhamdulillah ini mungkin di SDQ ini nggak ada orang tua yang anaknya nggak mampu untuk beli buku, kertas. Imam Syafi'i itu sampai mau beli buku, kertas, pulpen itu nggak punya duit. Ibunya juga nggak mampu. Akhirnya Imam Syafi'i itu kalau ngaji duduk saja, beliau dengarkan gurunya mentalkin hafalan, mentalkin entah itu hafalan Quran, entah itu pelajaran, beliau duduk, beliau hafalkan langsung tanpa menulis. Pulang dari majelis, pulang dari sekolah, pulang dari madrasah, kalau di jalan itu ada bekas-bekas kayak tembikar, bekas genteng kayak gitu. Terus beliau nemu ada tulang-tulang hewan
tulang unta masih bagus, masih bersih, itu dikumpulin sama Imam Syafi'i. Ilmu yang beliau dapat di madrasah itu ditulis sama beliau di tulang belulang, di tembikar, karena beliau nggak punya duit untuk beli kertas. Sampai akhirnya di Mekah dulu ada perpustakaan besar, Imam Syafi'i datang ke perpustakaan itu untuk minta sama penjaganya kertas-kertas sisa, karena ibunya nggak mampu untuk membelikan kertas sama Imam Syafi'i. Dan kadang fakir miskin, tapi ibunya itu bawa ke Mekah tujuannya supaya Imam Syafi'i mau belajar. Beliau tulis semua hafalan beliau, ilmu pelajaran, bukan di kertas. Beliau dapat kertas saja, kertas-kertas bekas di perpustakaan di Mekah. Beliau tulis di tulang belulang, di tulang-tulang yang kelihatan bersih, beliau tulis ilmunya. Sampai di rumahnya Imam Syafi'i itu penuh sama bekas-bekas tembikar, bekas genteng, bekas tulang yang diisi sama tulisan-tulisan ilmunya Imam Syafi'i. Sampai satu ketika ibunya Imam Syafi'i ini didatangi, di Mekah ada seorang dari Yaman, ada seorang gubernur dari Yaman datang ke Mekah terus cerita, di Yaman banyak alim ulama, mengajak anaknya itu Imam Syafi'i untuk dibawa ke Yaman supaya bisa melanjutkan perjalanan mencari ilmunya di Yaman. Setelah di Mekah beliau diajak ke Yaman sama gubernur Yaman supaya nanti bisa melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke Yaman. Tapi ibunya Imam Syafi'i nggak punya duit. Anaknya dibiayai untuk belajar ke Yaman dari Mekah ke Imam Syafi'i sama kita itu jaraknya 1400 tahun lebih. Orang yang jaraknya 1400 tahun lebih tapi namanya, ilmunya masih kita amalkan sampai sekarang. Itu berkat apa? Berkat pengorbanan seorang ibu yang dalam keadaan susah payah mentarbiyah anaknya. Dan itu terjadi di mana-mana. Kalau kita tahu ada seorang imam besar lain namanya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu punya kitab namanya Sahihul Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih, disepakati oleh semua orang Islam di dunia. Tidak ada satupun orang di dunia ini, mau dia madhabnya apapun, golongannya apapun, kecuali pakai kitab Imam Bukhari ini. Bahkan orang yang tidak bermadhab, yang suka membid'ah-bid'ahkan, anti ahli sunnah, katakanlah orang-orang yang tidak suka madhab, itu juga tidak bisa lepas dari kitabnya Imam Bukhari. Bahkan orang di luar ahlu sunnah, orang Syiah pun tidak bisa lepas dari kitabnya Imam Bukhari. Semua butuh kepada untuk membaca dan mengkaji kitabnya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu beliau aslinya orang Bukhara. Beliau itu orang Bukhara, kalau sekarang daerah Uzbekistan. Imam Bukhari kecil juga sama, tidak lepas dari tarbiyah, pendidikan dari ibunya, dari orang tuanya. Dan Imam Bukhari, beliau sama dengan Imam Syafi'i, beliau lahir dalam keadaan yatim. Tadi Imam Syafi'i beliau juga anak kecil yang ibunya janda, nggak punya suami. Imam Bukhari, Muhammad Al-Bukhari dari Uzbekistan, juga beliau seorang yatim, beliau ibunya juga janda. Nah, ketika umur sekian tahun Imam Bukhari kecil, Imam Bukhari itu beliau buta. Beliau kena penyakit, dari lahir itu beliau masih bisa melihat, biasa, normal, sehat. Tapi umur sekian tahun beliau buta, sakit. Beliau kena penyakit buta. Nah, tiap hari itu ibunya itu doa, buat amalan, nangis untuk kesembuhan anaknya. Dan beliau itu punya cita-cita, kalau anak saya ini nanti sehat, bisa melihat kembali, sehat dari kebutaannya, nanti akan saya berikan umur anak saya ini untuk ilmu. Saya habiskan untuk ilmu sebagaimana cita-cita bapaknya Ismail. Itu beliau tiap hari doa, nangis
terus punya harapan, ya Allah nanti kalau anak saya ini kembali sehat akan saya berikan anak saya ini umurnya untuk ilmu. Akhirnya dengan sebab amalan ibunya, doa dan tangisan ibunya, suatu malam ibunya Imam Bukhari bermimpi ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belum bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya Imam Bukhari, wahai ibu, bergembiralah anak kamu ini Allah Ta'ala akan sembuhkan dari kebutaannya, Allah akan jadikan dia bisa melihat lagi, sehat dari penyakitnya. Sebab apa? Sebab doa kamu dan tangisan kamu, amalan kamu untuk anak kamu. Bangun tidur subuh-subuh, anaknya Imam Bukhari, ibunya Imam Bukhari ini bangunin anaknya. Masih kecil, Imam Bukhari kecil dibangunin. Melek dari tidurnya Imam Bukhari sudah bisa melihat. Sudah sembuh dari kebutaannya. Berkat apa? Berkat doa dan tangisan dari orang tua. Maka penting sekali untuk kesuksesan anak itu tidak hanya orang tua itu pengorbanannya hanya berkorban materi, hanya berkorban duit. Orang tua dalam pendidikan anak, kesuksesan anak harus dibarengi dengan pengorbanan rohani. Karena anak ini pendidikannya ke depan, anak ini bukan hanya mau dikasih asupan jasmani saja. Anak ini bukan cuma mau dikasih asupan makanan saja, tapi harus ditransfer secara rohaniyah supaya anak ini menjadi orang besar. Ada cerita masyhur. Makanya kalau seorang orang tua pengen anaknya menjadi orang sukses, pengen punya cita-cita anaknya menjadi orang besar, ini pengorbanannya tidak cukup hanya pengorbanan materi, tapi anaknya secara rohaniyah, secara batiniyah juga harus diperhatikan oleh orang tuanya. Jangan sampai anaknya di sekolahan, di pondok pesantren ngapal Quran, belajar, tapi orang tuanya di rumah tidak memikirkan rohaniyahnya. Nah, di sekolahan anaknya ngapal Quran, di rumahnya ibunya orang tuanya tiktokan. Ini kan ngalor ngidul. Cita-citanya anaknya jadi hafid Quran, jadi orang-orang ahli agama, tapi ibunya hidupnya di media sosial saja. Ini ada cerita masyhur, kalau kita tahu pondok pesantren Tegalrejo itu yang muasisnya atau pendirinya adalah Mbah Yai Khudori. Kita sama-sama tahu Tegalrejo sekarang pondok besar di Magelang, API, itu yang mentaksis atau pendirinya adalah Mbah Yai Khudori. Mbah Yai Khudori itu dalam cerita masyhur ini, Mbah Yai Khudori itu ketika kecil sama bapak sama ibunya. Jadi bapaknya Mbah Khudori itu bukan kiai yang punya pondok pesantren, bukan. Beliau seorang pengulu, ya orang soleh. Bapaknya Mbah Khudori itu orang soleh, beliau pengulu, tapi bukan kiai, nggak punya pondok pesantren. Nah, si Mbah Yai Khudori kecil sama bapak sama ibunya itu dibawa sowan ke tempatnya Mbah Yai Sirot Romo Agung. Jadi bapak sama ibunya Mbah Khudori itu punya cita-cita bagaimana anaknya ini menjadi orang besar, anaknya menjadi orang yang punya pengaruh nantinya, jadi ulama besar. Akhirnya dibawa sowan lah Mbah Khudori kecil ke tempat Mbah Yai Sirot Romo Agung Payaman. Mbah Yai Sirot Romo Agung Payaman itu adalah kakeknya dari pengasuh pondok pesantren Kerincing, dari pengasuh pondok pesantren Payaman sekarang. Dibawalah Mbah Khudori ini sama bapaknya sama ibunya sowan ke tempat Mbah Sirot. Matur, Mbah Sirot, Mbah Yai, saya ini punya keinginan
punya harapan pengen anak saya ini menjadi orang besar, menjadi orang besar seperti jenengan. Karena ketika itu Mbah Yai Sirot Romo Agung itu orang yang sangat ulama yang karismatik, ulama agung di Magelang zaman itu. Sampai sekarang Masya Allah, bahkan keturunannya kita masih mengambil manfaat ilmu dan barokah dari keturunannya sampai sekarang. Adanya Pondok Kerincing, adanya Pondok Payaman, salah satunya barokahnya di Mbah Sirot Romo Agung. Nah, Mbah Khudhar ini dibawa sowan sama bapak ibunya ke tempat Mbah Sirot, pengen anaknya menjadi besar, menjadi orang besar, orang agung seperti Mbah Sirot. Akhirnya kata Mbah Sirot apa? Kata Mbah Sirot, oh kalau gitu pertama anak kamu ini biarkan dia mondok belajar ngaji di tempat saya, biarkan dididik di tempat saya. Yang pertama. Yang kedua, kasih makan anak ini dengan makanan yang halal, nafkah dari duit yang halal. Yang ketiga, ibunya selama nanti anak ini masih dalam pendidikan, selama anak ini masih dalam pondok pesantren, masih dalam madrasah, setiap hari ibunya harus membacakan 40 kali Al-Fatihah. Tiap malam dikasih amalan sama Mbah Sirot, ibunya Mbah Khudhari, setiap malam, setiap tahajud suruh membacakan 40 kali Fatihah untuk dikirimkan kepada anaknya yang masih di pondok pesantren. Jadi tarbiyah itu tidak hanya tarbiyah secara zahir, tapi rohaniyah anak juga harus ditransfer. Maka ibunya Mbah Khudhari ini selama anaknya dalam pendidikan, selama anaknya dalam pondok pesantren, dalam madrasah, tiap malam membacakan untuk anaknya 40 Fatihah. Kalau kita sehari Fatihah habis sholat saja udah capek, nggak istiqomah. Ini cuma 40 kali Fatihah enteng. Ini kalau jenengan ngamalin 40 kali Fatihah semalam tok saja kuat, seminggu udah hebat itu, Bu. Ini 40 kali Fatihah tiap malam sampai selesai pendidikan. Sampai selesai pendidikan. Bahkan sama ibunya Mbah Khudhari ini tidak cukup 40 kali Fatihah ini sampai Mbah Khudhari selesai mondok, enggak. Sampai Mbah Khudhari bahkan pulang mondok sampai punya pondok pesantren, amalan itu masih diteruskan oleh ibunya Mbah Khudhari sampai beliau wafat untuk mentransfer rohaniyah supaya anak ini ada transfer barokah sehingga anak ini bisa menjadi orang besar. Maka barokah amalan dari ibunya ini akhirnya kita lihat barokahnya. Ijazah dari Mbah Sirot tadi sekarang bukan hanya Mbah Khudhari yang menjadi orang besar, tapi sampai keturunan-keturunannya Allah Ta'ala berikan barokah. Jangan tanya kalau Mbah Sirot, Mbah Khudhari yang dikasih amalan ibunya seperti itu, kalau Mbah Sirot seperti apa, ya barokahnya luar biasa. Barokah dari orang tua itu, amalan dan pendidikannya nggak akan sia-sia. Mbah Khudhari berarti kalau sekarang itu sudah generasi ketiga. Itu sekarang barokahnya itu masih sampai sekarang. Bahkan ilmunya diambil, kalau di Magelang pondoknya besar, diambil ilmunya ribuan alumninya. Itu barokah dari pengorbanan orang tua yang menterbiah, yang berkorban secara jasmani dan rohani. Bukan cuma materi, tapi secara rohani. Pondok kita, kalau kita tanya Mbah Sirot barokahnya seperti apa? Wong yang diberi amalan saja bisa seperti ini barokahnya, bagaimana dengan Mbah Sirot? Mbah Sirot itu punya istri. Mbah Sirot itu istrinya 4. Salah satu istrinya namanya Mbah Nyai Sumini, yang menurunkan Kiai Haji Ahmad Mukhlisun Almarfudlah, kemudian menurunkan pengasuh pondok pesantren yang sekarang kita tempati, yang di Kerincing, yang di Payaman ini dari istri Mbah Sirot yang nomor 3, namanya Mbah Nyai Sumini. Nah, Mbah Nyai Sumini ini beliau punya amalan
amalan tiap hari, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan banyak duit, nggak banyak duit, tiap hari beliau sedekah 1 pincuk nasi. Kalau 1 pincuk nasi kalau sekarang yo ketoke murah niku. Tapi nek zaman londo, zaman nopo niku, zaman Jepang, orang mau pakai pakaian saja harus pakai karung goni. Itu mahal itu. Itu tiap hari beliau tidak pernah lepas sedekah 1 pincuk nasi, nggak pernah lepas. Mau senang, mau susah, mau banyak duit, nggak banyak duit, istiqomah terus sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat dilanjutkan oleh putri beliau. Putri beliau namanya Mbah Nyai Mudiah. Mbah Nyai Mudiah yang diperistri, yang punya suami namanya Mbah Nyai Mukhlasin. Mbah Nyai Mukhlasin dari Tegalrejo, beliau nikah dengan putrinya Mbah Sirot namanya Mbah Nyai Mudiah. Mbah Nyai Mudiah itu putri dari Mbah Nyai Sumini, istri ketiga tadi. Mbah Nyai Sumini yang sedekah tiap hari tadi sampai beliau wafat, setelah beliau wafat dilanjutkan sedekah beliau itu oleh putri beliau Mbah Nyai Mudiah. Tiap hari sedekah 100 perak. Dari zaman nggak enak dulu. 100 perak itu zaman dulu mahal Pak, nggak kayak sekarang. Saya diceritain kakek saya itu dulu haji bareng zamannya Pak Sirat bapaknya Mbak Pak Angsor. Itu tahun dulu masih pakai kapal. Haji itu pakai kapal 4 bulan, PP 4 bulan, itu duitnya kalau nggak salah 100.000. 100.000 itu bisa haji zaman segitu pakai kapal. Sekarang 100.000 dapat apa Pak? 100.000 ya bawa ke warung aja, bawa anak 2 habis, nggih. Duit 100 zaman dulu sama duit sepincuk itu mahal itu. Itu Mbahnya Mudia istiqomah, nggak pernah kurang. 100 rupiah, 100 perak, terus sampai beliau wafat dilanjutkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Mukhlisun. Ditambah sama beliau karena memang duitnya sudah nilainya sudah berkurang. Tapi istiqomah tiap hari. Barokah amalan itu, barokahnya sampai anak cucu. Barokah yang kita lihat sekarang ini di Payaman, SDK, Kerincing, ini adalah bagian barokah dari pengorbanan mujahadah orang tua zaman dulu. Maka pengorbanan kita sekarang untuk anak-anak kita, baik itu materi, waktu, perasaan, amalan jenengan, doa jenengan, tidak akan sia-sia. Bukan cuma sekarang hasilnya, tapi nanti anak cucu anak ini dan anak cucunya semoga menjadi orang-orang besar yang barokahnya luar biasa. Amin Allahumma. Maka orang tua itu harus ada pengorbanan. Karena kayak tadi manusia itu sebenarnya seperti tambang. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak mau mengelola, walaupun itu tambang di dalamnya ada emas, yang nggak akan keluar potensinya. Tapi kalau kita lihat, dulu Saudi itu negara miskin sebelum punya minyak bumi. Tahun sekian ditemukan minyak bumi, Saudi jadi negara kaya. Nah, kenapa? Karena ada pertambangan yang dikelola. Maka kita ini sebagai orang tua, guru, asatidz, wali santri, siapapun itu, maka kita ini harus sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh kita dalam pengorbanan baik materi, rohani, amalan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, tinggal seberapa banyak pengorbanan yang kita berikan untuk anak kita. Ini baru hasil yang di dunia, barokah yang di dunia, belum lagi nanti barokah di akhirat. Magelang ini banyak orang luar biasa. Dan semoga kita yang menitipkan anak-anak kita di SDK Anwarul Mukhlasin ini, semuanya nanti pengorbanan kita tidak sia-sia, bisa kita rasakan hasilnya baik di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Masih ada satu cerita lagi nih, cerita terakhir. Kalau kita tahu di Jawa ini sekarang ada pondok pesantren paling besar di Jawa Timur,
namanya Pondok Pesantren Lirboyo. Bahkan guru kita Al-Mahfudlah Kiai Haji Ahmad Mukhlisun, beliau dulu juga mondok di Lirboyo. Nah, muasis pendiri Pondok Lirboyo itu orang Magelang, orang Muntilan. Masya Allah, Magelang itu memang gudangnya orang-orang hebat. Dulu Pangeran Diponegoro juga perjuangannya di Magelang. Mbah Yi Abdul Karim namanya. Mbah Abdul Karim itu punya nama kecil namanya Manap. Nah, Manap kecil ini beliau asli orang Magelang, Muntilan. Beliau juga seorang yatim. Beliau kecil, anak yatim, ibunya dinikah lagi sama orang biasa, pedagang di pasar. Nah, sekarang barokahnya Lirboyo itu sekarang santrinya kurang lebih 30 sampai 40 ribu. Barokah ilmunya luar biasa. Kalau jenengan cari kiai-kiai di Magelang ini hampir rata-rata nyecep ilmunya ke sana, ke Lirboyo. Nah, ini beliau itu asli orang Magelang. Ibu beliau juga janda, kayak cerita Imam Syafi'i sama Imam Bukhari. Ibu beliau itu dinikah sama orang biasa, pedagang pasar. Nah, tiap hari ibunya Mbah Manap nih, Manap kecil itu jualan di pasar. Nah, pas jalan biasa kalau di pasar lihat toko. Zaman dulu itu ada toko baju, kalau ibu-ibu zaman dulu itu pakainya jarit nggih, jarik nggih. Pakai kain batik jarik. Nah, ibunya Mbah Manap itu ada toko jarik, kain batik, itu ada kain bagus banget. Beliau itu pengen beli kain batik jarik. Tapi belum nggak punya duit. Akhirnya nabung sedikit-sedikit. Ibunya Mbah Manap ini, Mbah Salamah namanya. Beliau nabung sedikit-sedikit sampai 3 tahun. Beliau nabung untuk bisa beli kain batik yang bagus, yang biasa beliau lihat di toko di pasar itu, nabung sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun beliau nabung, tahun ketiga itu kebetulan dagangan beliau tuh lagi banyak yang beli, laris. Akhirnya beliau lagi punya duit banyak dan hasil tabungan selama 3 tahun dibelikanlah sama beliau jarik tadi. Oh, ini berarti jarik ini berharga banget nih. Sudah diidam-idamkan 3 tahun. Leh nabung boten setahun 2 tahun tapi 3 tahun. Sudah dapat ini kain 3 tahun ini. Akhirnya beliau pakai. Baru beliau pakai seminggu 2 minggu. Tetangga beliau pas jalan ada dengar suara malam-malam, ada suara ibu-ibu perempuan nangis. Ada satu rumah tetangga beliau itu ada suara nangis. Akhirnya beliau datang, kok penasaran, ini ada orang nangis kenapa? Malam-malam ada perempuan nangis, ibu-ibu nangis. Didatangi sama beliau ke rumah itu, ternyata ada ibu-ibu baru lahiran. Baru melahirkan anak. Terus ibu itu ditanya, jenengan kene napa Bu? Ditangleti. Jawab ibu niku, kula niku sekelahiran tapi mboten gadah jarik, mboten gadah klambi, mung gadah jarik setunggal. Lah nek kula jarik niki tak dinggekke anak kula mboten beto jarik, wong jarik kula namung setunggal. Nek kula ngengge anak kula udo mboten beto jarik. Makanya kula sedih banget, mboten gadah arta kangge numbaske klambi damel anak kula niki. Nah, ibu Mbah Manap Mbah Abdul Karim Lirboyo niki langsung wangsul, beliau pulang ke rumahnya, mendet jarik, ngambil jarik yang sudah beliau idam-idamkan, sing nabung 3 tahun niku. Niku jarik sing apik gek dinggo baru dipakai 2 minggu. Dibawa ke situ, dikasihkan kepada ibu-ibu itu. Bu, niki jarik kangge jenengan. Monggo diagem kangge jenengan sing enggal niki diagem jenengan, sing lawas kanggo bayi jenengan. Damel popok bayi jenengan. Masya Allah. Ibu-ibu sing sekelahiran niku
Ibu-ibu yang baru lahiran tadi yang dikasih jarik sama Mbah Nyai Salamah itu saking terkesannya, beliau nangis sambil mendoakan, semoga karena jenengan membahagiakan saya sebab anak, jenengan mengorbankan pakaian jenengan untuk membahagiakan saya sebab anak saya, semoga jenengan nanti dibahagiakan sebab anak jenengan. Akhirnya barokah doa itu, pengorbanan ibu itu, Mbah Nyai Salamah dijadikan orang yang bahagia karena mempunyai anak yang luar biasa, namanya Mbah Abdul Karim Lirboyo yang mendirikan pondok pesantren Lirboyo, yang barokah ilmunya sampai ke seluruh Jawa. Ini barokah dari doa orang tua, amalan pengorbanan orang tua ini tidak mungkin sia-sia. Tinggal seberapa banyak dan seberapa ikhlas kita dalam memberikan pengorbanan kita untuk anak kita, buat amalan untuk anak kita, doa untuk anak kita, sehingga nanti anak-anak kita nanti bisa menjadi orang-orang yang kemuliaannya, barokahnya ya, sampai kepada anak cucu, sampai kepada banyak orang, manfaatnya kepada negara, agama, dan seluruh untuk Islam, untuk agama. Nah, ini tergantung seberapa banyak pengorbanan kita. Makanya penting orang tua jangan sampai meremehkan pengorbanan, baik itu amalan, materi yang diberikan pada anaknya, pendidikan anaknya, sebagaimana orang-orang dulu yang berkorban untuk anaknya, sehingga menjadikan barokahnya sampai kepada anak cucunya. Semoga kita semua dapat barokahnya mereka. Semoga kita semua, pengorbanan kita semua tidak sia-sia di dunia dan di akhirat nanti. Apalagi untuk nanti di akhirat, pengorbanan jenengan untuk pendidikan anaknya ini jelas tidak sia-sia. Kalau di dunia saja hasilnya sudah begitu nampak untuk orang-orang yang berkorban untuk anaknya, apalagi untuk di akhirat nanti, di mana di sana tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amalan yang kita titipkan untuk anak kita, amalan yang kita buat, yang telah kita tanam di dunia ini. Dan yang terakhir ini untuk anak-anak SDQ Anwarul Mukhlasin, semoga nanti selesai dari pendidikan SDQ ini mau melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya, ke SMP, SMK, atau ke pondok pesantren, dan diharapkan bisa melanjutkan yang satu jalur. Karena ini lulusan dari SDQ Anwarul Mukhlasin, maka alangkah baiknya kalau bisa meneruskan di SMP ada, di SMK ada, sehingga nanti masih mendapatkan tarbiyah yang sama. Yang tadi hafalannya sudah dapat 5 juz, nanti harapannya kalau masuk SMP, SMK bisa sampai selesai dengan tarbiyah yang sama, dengan tarbiyah, dengan barokah yang sama. Semoga nanti dengan kesungguh-sungguhan yang lebih lagi. Karena kalau orang tua dan guru sudah sungguh-sungguh tapi anak tidak sungguh-sungguh, ya sama saja. Untuk anak-anak yang nanti mau melanjutkan perjuangannya, pendidikannya, baik nanti ada mau ke pondok pesantren atau SMP atau nanti sanawiyah kemanapun, yang paling terpenting adalah sungguh-sungguh. Selain orang tua yang sungguh-sungguh dalam mentarbiah secara rohani jasmani, anak-anak juga harus sungguh-sungguh. Karena tidak ada satupun orang besar yang lahir tanpa adanya pengorbanan. Kalau kita lihat tadi, Mbah Abdul Karim itu bukan cuma karena doa ibunya, bukan karena cuma pengorbanan ibunya. Mbah Siron, Mbah Khudori bukan, tapi juga mereka sungguh-sungguh dalam pendidikannya. Ada satu cerita Mbah Abdul Karim itu, beliau juga orang biasa.
beliau mondok itu nggak punya apa-apa, tapi beliau mondok dalam pendidikannya itu sungguh-sungguhnya luar biasa. Sampai diceritakan beliau itu ketika mondok di Madura itu beliau tidak punya duitnya itu cuma sedikit. Beliau harus beli kitab. Satu kitab ini beliau duitnya cuma cukup untuk beli kitab. Lah, duit ini dari Madura ke Surabaya, beli kitabnya di Surabaya. Nggak punya duit kecuali cukup untuk beli kitab. Kalau beli tiket kapal nggak cukup. Akhirnya beliau dari Madura ke Surabaya itu berenang. Beliau ambil gedebok pisang, beliau berenang nggak pakai sampan, nggak pakai pelampung, tapi beliau pegangan sama pisang. Sampai Surabaya berenang, beliau beli kitab, duitnya cukup untuk beli kitab. Dari Surabaya beliau berenang lagi sampai Madura, pegangan pisang itu. Maka anak-anak yang sekarang dalam pendidikan SDQ yang sekarang lulus ini diharapkan nanti ketika nanti masuk SMP atau masuk pondok pesantren atau masuk pendidikan jenjang selanjutnya harus untuk sungguh-sungguh, karena tidak ada orang besar yang tidak berkorban untuk dirinya. Jadi manjada wajada, orang yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Kalau tidak sungguh-sungguh dia tidak akan dapat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, kalau ada salahnya. Semoga apa yang telah kita korbankan semuanya, anaknya, ibunya, bapaknya, dan semua yayasan, dewan asatidz, dewan guru, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal, menjadi berkah, sehingga menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan akhirat. Allahumma ala hadina wa sallallahu bisir musaril Fatihah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin hudhal mursalin walhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamama al-'afiyah wa dawama al-'afiyah wa syukra al-'afiyah. Allahumma astur 'auratina min ra'atina. Allahumma as'al al-'afwa wal 'afiyah was salam wa na'udzubika minal hammi wal huzn wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nastahdik wa nastaghfiruk wa na'udzu bika min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma barik lana fi majlisina hadha fi tullabina wa talabatina wa talibatina. Allahumma barik lana fi talamidina wa talamidatina. Allahumma barik lana fi ikhwanina wa zumalaina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidatina. Allahumma barik lana fi ma'hadina wa madrasatina wa ma'ahidina wa madarisina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ya hayyun qayyum rahmatina astaghith. Allahumma qdi hawaijana wa yassir umurana. Allahumma qdi hawaijana wa yassir umurana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il kharatil hayati ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منصوب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبالقبول. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ويسر أمورنا.
اللهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأعطنا ما قد سألناك فأعطنا ما قد سألناك واستجب دعواتنا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واستر عوراتنا مرعاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم سورة الفاتحة. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Mudah segala urusan dipermudahkan agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempa neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ilmu pelita menerangi kegelapan, darilah ilmu datangnya amalan. Dari amalan lahirlah kasih sayang, saling membantu dan bekerja sama. Rezeki yang ada diulurkanlah, demi terjalin hidup harmoni bahagia. Rezeki yang ada diulurkanlah, demi terjalin hidup harmoni bahagia. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita.
Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara, hidup sebelum mati. 5 perkara, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejadian
kekayaan kita sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Hati gembira terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah ia sementara, ucapkanlah innalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tak
Quran dan sunnahlah pusaka menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi, salam